Shalom, selamat berjumpa kembali saudaraku, sahabat dan keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur hari ini di hari Rabu pada tanggal 4 November di tahun 2020 kita kembali diberikan kesempatan untuk menghayati sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Dan ketika Engkau berikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama menghayati sabda kebenaran firman, tolonglah kami Tuhan, agar firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan, kami mampu untuk dapat melakukannya dalam pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Sahabat dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita terambil dari Kitab Maleakhi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-14, yang firman Tuhan berkata demikian. Maleakhi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-14, dengan judul Pencemaran Korban-Korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku ini? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihi hani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam, sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka mezbah Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang besar. Firman Tuhan semesta alam. Dari namaku ditakuti di antara, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh dapat membaca, mendengar, dan melakukan firman itu.
Saudara-saudaraku, sahabatku, dan keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam tatanan hidup kita sebagai manusia adalah hidup yang dimana kita berinteraksi dan kita bersosialisasi bersama dengan orang-orang lain. Maka sikap saling menghormati, sikap saling menghargai adalah bagian yang penting untuk dapat kita wujudkan apa yang disebut dengan damai sejahtera antara kita bersama dengan orang lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam hubungan kita dengan alam semesta yang Tuhan telah berikan. Artinya, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat saling menghargai, saling menghormati adalah bagian yang penting yang harus dimiliki dalam setiap hidup manusia. Bagaimana kita mau dihargai dan bagaimana kita harus menghormati orang lain. Itu juga yang harus kita lakukan. Untuk bagaimana kita menghargai dan bagaimana kita menghormati orang lain. Terlebih lagi, saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam tatanan hidup kita sebagai manusia bersama dengan Allah yang adalah pemberi hidup dan kehidupan, yang adalah milik daripada kehidupan kita. Kita pun tentu harus menunjukkan sikap yang lebih dibandingkan kita menunjukkan sikap bersama dengan orang lain, yaitu sikap yang lebih dalam rasa hormat, dalam rasa takut kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kitab Maleakhi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang kita baca dan menjadi permenungan kita pada saat ini. Di dalamnya bercerita tentang bagaimana sikap umat Allah, bangsa Israel yang tidak menghormati Allah yang telah menyertai, Allah yang telah memberkati, Allah yang telah menuntun perjalanan hidup yang mereka telah alami. Ketika mereka memberikan persembahan kepada Allah, apa yang mereka berikan kepada Allah itu hanya bersifat seremonial, bersifat sesuatu yang disebut dengan tradisi, bersifat dengan sesuatu yang disebut dengan kebiasaan, bersifat dengan sesuatu yang disebut dengan simbol, di mana yang mereka lakukan itu bagi mereka adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Tetapi mereka tidak memaknai apa yang mereka harus lakukan. Mereka tidak mau melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dalam arti kata lain, persembahan korban yang mereka berikan kepada Allah hanya bersifat sekedar saja. Saya sudah melakukan, yang penting ada. Tidak peduli apa yang saya lakukan. Tidak perlu saya pikirkan apakah itu yang saya lakukan, apa yang saya berikan sesuatu yang besar atau sesuatu yang kecil, sesuatu yang di dalamnya dikatakan korban-korban yang benar atau korban-korban yang tidak benar, korban-korban yang cacat dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sementara dalam pemahaman hidup mereka, dalam suatu pengajaran yang mereka telah alami dan mereka terima, kita baca dalam kitab Imamat, kita bandingkan di sana, yang di dalamnya berbicara ketika umat Tuhan harus memberikan korban persembahan kepada Allah, korban syukur dari apa yang Tuhan telah anugerahkan dan berikan kepada mereka. Maka mereka harus memberikan korban persembahan itu dari korban persembahan yang terbaik yang ada dalam diri mereka, yang mereka miliki dan mereka punyai, dalam satu dasar di mana mereka memberikan dalam ketulusan, dalam ungkapan rasa syukur karena Allah Bapa telah memberikan kepada mereka terlebih dahulu. Nah, saudaraku, sahabatku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini berbicara bagaimana Nabi Maleakhi ia hendak mau meluruskan satu pemahaman, sikap yang keliru yang ditunjukkan oleh umat Tuhan atas perlakuan, atas perbuatan bangsa Israel ketika mereka memberikan korban persembahan dan mereka mencemarkan korban persembahan itu. Nabi Maleakhi mengingatkan supaya bagaimana mereka menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perbuat adalah suatu hal yang salah di mata Allah. Dan mereka harus memberikan yang terbaik bagi Allah atas dasar bahwa Allah, Tuhan mereka, telah memberikan yang terbaik bagi mereka. Terlebih dalam satu kehidupan yang baru,
dalam konteks bacaan ini ketika mereka telah keluar dari tempat yang disebut dengan pembuangan, dari negeri asing, dan mereka telah kembali ke negeri di mana nenek moyang mereka miliki pada waktu. Nah, saudaraku yang dikasihi dan tentunya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman yang keliru inilah yang mau diluruskan oleh Nabi Maleakhi, supaya bagaimana mereka umat Tuhan sadar benar apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka berikan dalam ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Berkaitan dalam firman Tuhan ini tentunya juga mau mengingatkan bagi saya dan saudara, di mana kita pun diajarkan untuk memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik bukan diukur dari berapa besar yang kita miliki, berapa banyak yang kita boleh perlihatkan, berapa banyak yang boleh kita berikan, tetapi memberikan kepada Tuhan itu dalam satu dasar bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita terlebih dahulu atas segala berkat yang boleh kita miliki dan kita boleh rasakan. Memberikan yang terbaik kepada Allah bagaimana kita mempunyai satu kesadaran bahwa kita memberikan itu dalam satu ketulusan, dalam satu kesungguhan, dalam satu sukacita. Ingat dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus menerima persembahan pemberian dari seorang janda yang miskin. Sebagai satu simbol, bukan berarti janda itu adalah orang yang miskin, tapi bagaimana ia memberikan dalam apa yang ia berikan dalam ketulusan kepada Allah. Juga bukan mau mengatakan bahwa persembahan orang kaya tidak diterima, bukan. Yang terpenting adalah persembahan yang diberikan itu dalam dasar ketulusan, dalam dasar apa yang telah diyakini bahwa semua itu datang daripada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku, sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesadaran bahwa Allah telah terlebih dahulu memberkati kita, inilah yang harus menjadi dasar bagi kita, supaya kita tidak mencemarkan apa yang kita akan berikan kepada Tuhan lewat persekutuan di mana kita boleh ada. Ketika kita tidak mempunyai harta benda, maka yang kita berikan adalah bagaimana kita memberikan hidup kita. Ketika kita mendapatkan berkelebihan daripada Tuhan, maka selayaknya kita memberikan apa yang Tuhan telah berikan bagi kita dalam ungkapan rasa syukur. Sahabat, saudaraku dan saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada saya dan saudara supaya bagaimana kita boleh belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam ketulusan, dalam satu kesadaran bahwa Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan kepada kita. Ingat, berapapun yang kita berikan, berapa banyak yang kita berikan, itu tidak menjadikan Allah menjadi sosok yang memperhitungkan dari yang kita berikan. Yang Allah inginkan adalah ketika kita memberikannya dalam sukacita. Kita memberikannya dalam ketulusan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga lewat pemberian kita itu boleh dapat dipergunakan dalam pelayanan di mana kita berada sebagai gereja. Teruslah bersyukur dan tetaplah belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali menghayati firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar untuk terus memberi yang terbaik. Biarlah kami juga boleh belajar dari sikap yang tidak baik yang ditujukan umat Allah. Ketika mereka memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dalam satu pemikiran, dalam satu pemahaman bahwa mereka telah memberikan. Padahal yang mereka berikan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka tahu bahwa yang mereka berikan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan bagi kami, dan ajarkanlah kami untuk terus memberikan dalam rasa syukur hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami, keluarga kami, persekutuan kami hanya kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk berjumpa pada pekan yang akan